Saudara sekalian, selamat pagi. Saya ingin meneruskan renungan seri 2 dari kisah Ananias dan Safira. Untuk yang kedua ini saya beri tema kesepakatan suami istri yang harus dibayar mahal. Saya ingin kita membaca dari Kisah Rasul pasal 5 ayat 7-11. Demikian firman Tuhan. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara sekalian, kesepakatan atau kesehatian suami istri sangat diperlukan. Kalau kita hidup sebagai suami istri tidak sepakat, tidak sehati, maka yang terjadi terlalu adalah konflik, perselisihan, pertengkaran, dan terlalu banyak masalah yang berkembang di dalamnya. Sayangnya, kisah tentang Ananias dan Safira ini adalah sebuah kesepakatan yang sangat konyol. Mereka dengan sepakat membohongi pekerjaan Tuhan, membohongi para rasul. Saudara, mereka sudah melihat bagaimana gereja sangat diwarnai dengan hal yang indah, hal-hal yang mulia, orang-orang yang antusias, dan juga orang-orang yang rela berkorban. Gereja itu sangat diberkati luar biasa. Dan sayangnya Ananias dan Safira gagal memahami hal itu. Sebaliknya mereka kemudian mengejar hal-hal yang seharusnya dihindari, yaitu pencitraan diri, yaitu nama baik, yaitu arogansi. Wah, hebat orang menjual tanah dan memberikan kepada pekerjaan Tuhan. Tapi sayangnya kesepakatan itu sangat buruk. Yang sangat menyedihkan, mengapa kemudian suami istri itu meninggal gara-gara dosa itu. Hanya berbohong, toh juga mereka memberikan persembahannya. Saudaraku, pertama kesalahannya adalah bahwa suami istri itu bersepakat akan hal yang buruk. Suami istri yang sepakat itu seharusnya saling mengingatkan demi kebaikan, mengingatkan tentang kejujuran, mengingatkan tentang kebenaran, mengingatkan tentang hal yang luhur dan mulia, bukan sebaliknya bersepakat untuk melakukan yang tercela, yang merusak gereja, yang merusak persekutuan. Seharusnya suami istri itu saling mengingatkan sehingga suami istri membangun dalam kasih dan kebenaran dan memberi kontribusi yang positif bagi gereja dan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya harganya sangat mahal, karena mereka bersepakat untuk sebuah kebohongan, untuk sebuah dosa memalukan. Yang kedua, sesungguhnya Ananias dan Safira itu tidak menghormati Tuhan. Bukankah mereka sudah melihat bagaimana Tuhan berkarya luar biasa, bagaimana para rasul mengajar dan melakukan tanda-tanda ajaib? Mereka tahu itu, tapi mereka berani-beraninya melawan kehendak Tuhan. Berani-beraninya menciderai gereja yang suci dan mulia. Mereka bersepakat dalam kesepakatan yang sangat bodoh. Sebenarnya pada waktu Petrus berbicara kepada Ananias, Ananias punya kesempatan untuk mengaku dosa dan dia akan selamat. Pada waktu Petrus bicara kepada istrinya juga punya kesempatan untuk mengaku dosa, tapi keduanya tetap kukuh dengan kesepakatan jahat. Akhirnya keduanya membayar sangat mahal. Kesepakatan jahat, kesepakatan untuk berdosa antara suami istri itu berisiko amat mahal. Karena itu saudaraku, kita harus hidup sebagai orang Kristen, menjunjung tinggi kejujuran kebenaran. Kita harus bersepakat satu dengan lain demi pekerjaan Tuhan, demi kekudusan dan kebenaran. Apalagi kita suami istri, kita harus hidup dalam kebenaran kekudusan supaya Tuhan dipermuliakan dan hidup kita diberkati. Bukan sebaliknya. Jangan sampai kita ambisi, jangan sampai kita mengejar yang duniawi sehingga harga yang kita bayar terlalu mahal. Hiduplah dengan benar. Bersepakatlah untuk hal yang benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa suami istri harus bersehati, sepikir, tetapi juga suami istri
harus sehati sepikir dalam hal yang benar, dalam hal yang menyangkut kejujuran, kebenaran, kekudusan. Apalagi kalau terkait dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan menolong kami semua supaya kami menghormati Tuhan dan bukan sebaliknya mendustai dan menghinakan Tuhan. Berkati kami semua hari ini Tuhan Yesus, berkati gerejamu, berkati negeri kami. Tuhan terpujilah namamu, terima kasih. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara.